Bayangkan teman-teman, 15.000 video dalam usia channel sekitar 6 tahun. Tapi lebih menarik, polemik nasab ini kan baru berjalan 4 tahun, artinya baru 3 tahun lebih dikit lah. Kalau kita pakai angka 15.000 video dan dibagi dalam 4 tahun polemik nasab, berarti rata-rata mencapai sekitar 3.750 video per tahun. Artinya apa? Artinya sekitar 312 video dalam 1 bulan. Atau kita kerucutkan sekitar 10 video per hari. Ini channel dari Fakta News, channel dari Kibin yang diduga yang dioperasikan oleh jaringan FPI. Dan setiap hari, bayangkan 10 video loh. Bukan selama seminggu, bukan selama sebulan, tapi bertahun-tahun. Pertanyaannya, energi sebesar itu digunakan untuk apa? Untuk menjawab substansi kah? Untuk menjawab manuskrip kah? Untuk menjawab data sejarah kah? Untuk membantah penelitian ilmiah kah? Atau justru lebih banyak digunakan untuk membingkai, menyerang, dan mendelegitimasikan pihak yang berbeda pandangan dengan mereka? Kalau dari pengamatan saya selama 1 tahun lebih ini ada pola yang terus-terus berulang. Ketika pertanyaan muncul tentang data, jawabannya bergeser ke adab. Ketika muncul kritik terhadap klaim, jawabannya bergeser ke tokoh. Ketika muncul pembahasan ilmiah, yang muncul justru serangan personal. Makanya akhir-akhir ini channel itu selalu menyerang Kiai Imad dengan membingkai sedemikian rupa kalimatnya, narasinya, hanya untuk menjatuhkan Kiai Imad. Nah, yang lebih menaik lagi teman-teman, selama ini kan pendukung Kiai Imad kan di framing sama mereka itu kan pembenci habaib, penyebar kebencian, ya fitnah, iri, dengki, dan seterusnya. Sering dituduh memecah belah umat, sering dituduh menyerang habaib. Tapi kalau kita lihat jejak ribuan konten, bahkan sampai 15.000 konten yang diproduksi secara masif tiap hari oleh channel Fakta News, justru muncul pertanyaan besar. Sebenarnya siapa yang sedang sibuk menyerang? Siapa yang setiap hari membuat konten untuk menyerang Kiai Imad? Siapa yang terus-terus menyebut nama pihak yang berbeda pandangan dengan Mbak Alawi? Bahkan mencaci maki, dan hampir seluruh kontennya akhir-akhir ini sifatnya ataupun narasinya hanya menebar kebencian. Dan inilah yang akan kita bedah malam ini. Sejak 15.000 lebih konten dari channel Fakta News, di mana kita melihat pola narasi yang berulang dan pertanyaan yang sampai saat ini belum benar-benar terjawab. Mengapa produksi konten yang terus meningkat dan masif tiap hari, tetapi pembahasan substansinya justru semakin sulit ditemukan, bahkan jumlah views-nya makin merosot. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zela Insight Channel. Di sini saya akan membahas sebuah fakta dari channel Fakta News. Channel yang kalau kita bisa definisikan Fakta News, berarti berita-berita yang berhubungan dengan fakta yang terverifikasi. Namun pada saatnya, ketika dipublikasi ke publik di sosial media, justru yang terlihat itu bukan fakta. Yang terlihat itu adalah sebuah cacian, makian, kebencian, dan framing-framing, dan cenderung lebih kepada pembenaran, bukan membuka sebuah kebenaran. Kalau kita bicara Fakta News, ya, kita bicara fakta yang dikelola oleh channel Fakta News, harusnya menampilkan berita-berita yang faktual, terpercaya, dan valid. Namun ternyata isinya luar dugaan. 15.000 yang diproduksi secara masif selama 6 tahun ya. Kalau kita lihat channelnya berikut ini, bahwa 6 tahun itu sebelum polemik nasab 2 tahun dan polemik nasab 4 tahun. Dan kita lihat rekam jejaknya, bahwa itu diduga dikelola oleh kelompok FPI. Saya nggak tahu apakah itu anggota, apakah itu ada memang terkoordinasi ataupun tidak. Tapi yang jelas video-video sebelum polemik nasab
ketika COVID tahun 2020 pun juga menampilkan kegiatan-kegiatan dari FPI. Kan ada seragam FPI-nya soalnya, ya. Nah, ketika polemik nasab ini meledak, maka kontennya meningkat lebih pesat, ya, jumlah views-nya. Kalau sebelum polemik nasab ya views-nya hanya 60, hanya 30, hanya 50, 100 pun jarang gitu ya. Dan ketika saya melihat di peningkatan yang tajam secara statistik, meningkat pesat itu di tahun polemik nasab. Bahkan subscriber-nya meningkat tajam ketika polemik nasab. Dan ketika melihat fakta, ini kita fakta yang asli ya, bukan channel Fakta News yang berbicara fakta, seolah-olah fakta tapi isinya kedustaan. Nah, terbongkar nasab Ba'alawi ini benar-benar telah membuat kaum Ba'alawi dan para kibin-kibinnya mulai kelabakan ternyata. Ya, cara-cara kotor pun itu mereka lakukan hanya untuk mempertahankan posisi. Cara-cara kotor dengan menghina, mencaci, memframing, ya. Dan dugaan-dugaan ini berasal dari ormas terlarang seperti FPI yang mengelolanya. Dan mayoritas kontennya itu berisikan hinaan dan framing terhadap iman dan para pendukungnya. Ya, tanpa menyebut kiai, tanpa menyebut doktor, tanpa menyebut profesor, atau tanpa menyebut gus, atau tanpa menyebut ustadz, ya hanya memframing saja gitu. Nah, kalau kita analisis ya secara terstruktur, artinya kalau kita lihat 15.000 dibagi 4 tahun, dibagi 1 tahun, dibagi 30 hari, maka rata-rata 312 video per bulan. Artinya 10 video per hari. Itu rata-rata yang diproduksi secara masif. Nah, ketika saya mengambil beberapa sampel yang saya ambil itu 20 video short ya, berikut dengan narasi-narasi yang dibangun setiap video itu. Nah, yang mau kita bedah yang pertama adalah struktur narasi. Nah, pola narasi yang dibangun oleh channel Fakta News itu adalah masalah, ya, kemudian ada musuh, kemudian ada motif, kemudian serangan, kemudian kesimpulan. Kalau kita lihat diagramnya, turunannya adalah polemik nasab, kemudian Ba'alawi itu dianggap panik, kemudian melakukan cara kotor, kemudian menggunakan channel tertentu, ya seperti Fakta News tadi yang dikelola dugaannya oleh FPI, kemudian yang terakhir adalah menyerang Kiai dan pendukungnya. Ini merupakan pola konflik dari dua kubu, teman-teman. Nah, kita akan membahas dalam analisis Edmund Fleming. Ya, yang pertama, problem definition. Bagaimana sebuah masalah itu dapat didefinisikan dengan jelas dan gamblang. Nah, kaum Ba'alawi ini mengalami masalah karena nasabnya terbongkar. Inilah masalahnya, definisinya. Maka frame-nya adalah krisis legitimasi. Kemudian kepanikan dari kelompok tertentu, termasuk FPI juga yang dinaungi oleh Imam Besar Habib Rizik, seperti itu. Kemudian analisis yang kedua itulah cause diagnosis. Kira-kira kalau kita bedah, siapa penyebab masalahnya? Penyebab masalah yang ditunjuk oleh channel yang memproduksi konten, ya, adalah kepada kaum Ba'alawi, pendukungnya, dan channel-channel tertentu. Ini penyebab yang ditunjuk oleh kelompok ataupun pro dari tesis keimat. Nah, sedangkan dalam susunan narasi ya yang mereka bangun di dalam video-video mereka tidak pernah membahas argumen ilmiah dari kedua belah pihak. Argumen ilmiah untuk Ba'alawi sendiri itu nggak ada. Kemudian mengkritik argumennya Kiai pun nggak ada. Kemudian perbedaan metode penelitian dan perdebatan di akademik. Dan fokus itu dari seluruh rangkaian tadi, fokus itu diarahkan kepada aktornya. Siapa aktor yang telah menggugat itu semua? Maka serangan itu ditujukan kepada Kiai. Jadi fokusnya sudah bergeser
dari argumen, dari sebuah pembahasan substansi bergeser menjadi serangan ke iman. Kemudian ketiga, moral judgment. Ya, moral judgment itu penilaian moral. Kata-kata yang digunakan, kalimat-kalimat yang digunakan, ya dengan cara-cara kotor, ya, dengan hinaan, dengan framing, dan ini adalah bahasa evaluatif dengan muatan struktur emosional yang sangat tinggi, ya, karena membangun itu supaya yang nonton itu digugah atau dibangunkan emosionalnya. Ya awal-awal sih tinggi viewsnya ketika polemik nasab sampai 600.000 views, bahkan ada yang tembus sampai 1.600.000 views, ada 800.000 views, 100.000 views, dan seterusnya. Itu kita lihat telusuri satu demi satu, itu ada pada rentang waktu tahun 2023 sampai tahun 2025. Jadi konten-konten ini bertahan mempunyai views yang sangat tinggi selama 2 tahun, dari 2023 di bulan Januari sampai dengan di tahun 2025. Namun di tahun 2026 ini sangat drastis, bahkan untuk mencapai 10.000 pun itu jarang videonya, 10.000 views ya. Dan semua konten-konten ini bersifat kategorinya adalah video short, ya, tidak video panjang, ya. Nah, kemudian terakhir adalah treatment recommendation. Jadi ini ada solusi tersirat kepada netizen. Netizen itu harus mencurigai juga channel itu, channel Fakta News. Publik harus melihat kelompok itu sebagai pihak yang defensif terhadap narasi. Pihak yang selalu merasa dizolimi, padahal playing victim. Nah, jadi teman-teman, solusi yang bisa saya berikan adalah teman-teman banyak sekali sekarang ini sudah tercerahkan, ya. Jadi jangan sampai terprovokasi oleh narasi-narasi yang dibuat oleh Fakta News channel. Karena saya melihat channel ini sudah menurun viewsnya, karena ya itu artinya adalah publik itu sudah sangat cerdas. Jadi saran saya, Balawi kalau mau pakai channel yang yang digunakan untuk memframing ke publik, ya harusnya itu lebih cerdas lagi dalam bermain medsos. Jadi lebih banyak inovasi dalam memproduksi konten. Jangan video-video 5 tahun lalu, 6 tahun lalu yang seolah-olah itu mengisbat, padahal itu juga video-video sebelum polemik nasab itu ditayangkan ulang, dipotong-potong, karena engagement-nya itu lebih cepat ketika dipotong-potong menjadi video short, ya, dan menimbulkan ledakan emosional yang cukup tinggi kalau kita melihat algoritmanya. Dan channel yang saya maksud tadi, Fakta News, itu menggunakan pola komunikasi yang dominan berbasis konflik identitas kelompok dari Ba'alawi, dan fungsinya hanya untuk mendelegitimasikan aktornya yang menggugat nasab. Siapa? Imam dan pendukungnya, bukan hanya penyampaian informasi. Kan judulnya Fakta News, ya, berita fakta, yang nggak menyampaikan berita, hanya memframing gitu loh. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil di sini teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh Fakta News akhir-akhir ini itu sudah nggak ada pengaruh lagi, ya. Setiap umat itu sudah paham, sudah jelas, ya, ketika memframing sebuah personal terhadap Imat dan pendukungnya itu nggak ada manfaatnya lagi, ya, karena publik ini tidak sedang mengalami fase yang awal dulu polemik nasab. Ini fase-fase yang sudah menjadikan sebuah kesadaran kolektif secara natural. Mungkin dulu terpengaruh dengan tesis Keimat, tapi sekarang sadar secara natural, oh, tesis itu hanya jembatan untuk membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi. Sedangkan nasab Ba'alawi ini sudah diragukan juga
jauh sebelum polemik nasab, jauh sebelum tesis keiman. Loh. Nah, konten polemik nasab pada channel Fakta News ini cenderung menggunakan strategi yang sangat menukik gitu loh. Yang sebenarnya mereka sendiri yang menyerang secara personal, mereka sendiri yang menyerang secara masif, yang memberikan kebencian terhadap umat Islam. Dalam sampel video yang saya analisis, sebanyak 20 video teracak, tidak terlihat pembahasan yang berkaitan dengan bantahan terhadap dokumen ataupun manuskrip atau kitab-kitab tertentu yang membahas nasab. Kemudian kritik terhadap metode penelitian pun juga nggak ada. Perbandingan sumber sejarah itu nggak ada juga, bahkan argumentasi genealogis pun juga nggak ada. Yang lebih dominan itu adalah siapa yang menyerang siapa, siapa yang dianggap salah, siapa yang dianggap memiliki niat buruk. Kalau kita lihat polanya secara turunan, ketika kita isu itu polemik nasab adalah isu ilmiah, kemudian memunculkan konflik identitas, maka akan membutuhkan mobilisasi emosi publik. Jadi disinilah peran Fakta News channel ya di YouTube yang hanya untuk membingkai itu semuanya. Dan teman-teman, alhamdulillah hari ini sudah tercerdaskan semua, sudah tidak lagi banyak terpengaruh oleh narasi-narasi framing yang mereka bangun. Karena hari ini kita semuanya, publik, netizen itu sudah mengalami fase kesadaran kolektif secara natural. Demikian dari saya. Terima kasih.